Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya jihad melawan komunis, ini kan baru ramai masalah nopo komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng Kajen, ketemu beberapa kiai Kajen. Ini ruang tenang ya, tak sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khasnya ulama. Meskipun saya sampai nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khasnya ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai ulama lemah nggak? Kan lemah. So kata itu, anda berdua kata data macam-macam normal. Kemudian kurang kata itu kelainan, itu biasa mau. Cara wong ayu rasa seneng kan ya aneh. Kalau duit rasa seneng aneh. Cuma nak seneng loh ya aneh. Kemana seneng rasa kesampaian malah. Ya aneh ya loro. Begini tak terang lagi. Ini rumah tadi. Awas kena salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini, wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru, sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik, tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenang ini fatwa dulu. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja, itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madlum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenarkan. Oh itu rasa ngomong-ngomong, nah agar ajarannya salah, ya salah. Jadi madlum, orang. Sekarang ajaran komunisme, anti Tuhan. Bok PKI itu madlum, orang madlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam senimannya pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka korban. Paham ya? Paham ya? Awas ya. Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kabulat kalimatan tasruju min afwahihim. Yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ono dai kok maling, paribasane ono dai kok nate zina, nate nopo. Ajarannya benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti bisa pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Dia omong lonte ya kamu harus percaya. Dia omong koruptor kamu harus percaya. Saya itu omong lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Orang copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, baru gue buat 1 ibu injek-injek. Bos barangnya kayak duit, baru gue buat injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang kelas mending ini, pengeran murah ono sebeli. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum, terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya
komunis. Misalnya kalau itu saja tidak mesti benar teori kalau didolimi, bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang benar. Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi, misalnya kamu simpati merokok, jadi simpati ke satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang kesannya di dolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuis, penghisap. Dulu itu kata Gus Masum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik, karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam tempel. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhir maning sawah di Tegal Kiai. Enak kok jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan, dasar penghisap, berjuis, kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Kayak pulau aja nih ya, mampan rukin apa ya nurut. Padahal saya tidak majikan. Kalau kayak pulau ngalim, dia anak buah kakak. Mau pulau bilang mampan rukin akan diotasi Mustafa. Bilang loh. Padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Artinya instruksi saya sama dengan instruksi panah baru. Ayo, mereka apa yang menjadi Mustafa bro? Murah kan? Tidak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nah santri juga tak hormati, nak marah tak sepeleng. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit kue, sering mijeti kue, sering masifikasi kue, tapi ngajak sekolah pengiran, semuanya ya duit. Nanti kalau kamu ukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, nerokok. Makanya brosuwon sekali ya. Jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyah nahya wa aliyah namut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita tem. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya wongnya macam-macam. Orang macam-macam di misalnya mubalak, misal mukarrom, pidato, bisa ngenyek panitia baru untuk salam tempel mulai. PKI urunan sama rata sama rasa. Kesannya kan peduli empat. Yang untuk duit kerukunan masyarakat kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi sudah lagi ibu urunan kaum cilik-cilik gue mulai dari kemangan gregean. Bandingkan gerakan kita sama rata sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis merokok, Pak. Juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat haqqin wa kalimatun bukan empati nopo. Makanya kalau sirine keluar rapati seneng tamu kan itu mulai kalau subuh nara untuk izin keluar ampun soal kesasar terus lipat soal 10 menit tadi. Agama ini nggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, nggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu soal saya tak servis Gus Bayu apa tenang. Barang tak baru juga Gus Bayu anti sosial. Repot. Agama itu udah boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin aliyah nafiyah wa aliyah nabut wa aliyah nabut insyaallah ta'ala minal amin. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik. Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomong Kanjeng Nabi rasane lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing kiai itu. Abu Lahab. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja, fasilitasi Soko.
Fir'aun, nah ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik, tak boleh. Gue tahu ukuran pas lahirin Nabi ya, saya ngaji aku. Orang ukuran mau selapitan di suwargo. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Buahnya. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayatin dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kebati. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin alaiha wa alaiha. Tadi misalnya saya beri contoh ya. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Firaun. Pakai uangnya Firaun. Dan Firaun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Firaun iman, kata Firaun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Oh, tak rumah mulai cilik, gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Firaun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin. Ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, nyuwun sewu termasuk orang cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan, ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijak urunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, jelas ajaran Satya itu salah. Sing ajaran bener itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis. Jadi kamu harus ngaji tauhid itu mantap. Makanya pulau itu kadang-kadang seneng, sampai santri sengra roda pulau, pipi itu rapi kaki, gue rapi. Saya pemerintah lah, sementing ngaji iman, salah nih kayak pulau lah. Yang pulau termasuk kiai yang fanatik rapati seneng tamu, bukan karena saya pencinta. Beragama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue seneng ngaji Quran, harus ngaji ya, ngaji salah ngaji. Gue suka kenal aku, cek orang pulau ya cuek, cek orang aku, cek orang pokoknya. Ngaji itu bodoh gendengnya semua itu. Jadi utama orang kerja majnun villa, pokoknya pikirannya harus majnun villa, terkait apa harus gede-gedengan. Maksudnya seratakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi nggak usah gedeng tenan pokoknya. Malah disebut majnun villa. Jadi otaknya sudah error tapi apa? Villa. Kurang itu. Makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial. Yang ada adalah kalimat haqqin. Karena ini logika sultan itu mana dong? Logika hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan tidak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak nyembah Allah, wongnya kedunya kadang bodoni. Sing ngejak ateis atau bodoni uripe heroik sampai tombo apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan tidak ya. Sing servisnya paham maksudnya? Kita tidak boleh seperti itu. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujah. Nama? Makanya disebut kul falillahi hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap
madhep iku kabeh dunya lillahi. Lan kula termasuk ini jujur termasuk ulama yang dapat sedang interaksi sosial yang sangat dari ini kan silaturahim musuhna, tapi itu berlebihan. Karena ini jauh ngaji sampean naruhan Jogja warga, baru naruhan ke kumpul anakku buat soanin dan kampung aja berlima maksudnya karena itu isin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat haqqin aliyana wa'aliyana. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial, meskipun sosial penting. Tapi kalau ini juga di servis sosial repot. Itu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak ya contoh gampang ya, masjid itu amin tarian wae masyarakat rakyat berambekan, tarian masjid muludan, bermudan, terjebak, dari itu nunjuk Quran, uang rakober, ambekan, wes, karena kiainya overacting. Sing nenggone kalau tokoh PKI ratau tarian, ayo urunan bangunan ayo, nyabu sidik-sidik juga, ayo nyanyi opo. Terus semua kan mikir, kok enak nyanyi-nyanyi itu, ini amin tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial, nanti bisa keok. Apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali, kalau sampai jadi kiai, usahakan qolilul ma'unah. Kata Nabi, ciri utama orang baik itu yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji dari sekolah nanti? Ngaji ngaji, serasa panggung, tolong juta, MC bayar. Cek lah, ini misalnya terpaksa ngono masjidnya benar setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus menerus tarikan sesuai Islam nari, sim komunis ngekei, Islam nari, Kristenisasi memberontak. Nanti lama-lama kita keok, paham ya maksudnya? Usahakan, terus sama pun sekali. Kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat haqqin, lewat argumentasi simpel. Ya caranya gampang ya, tadi misalnya kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita kan tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya tidak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah, kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, tapi orang melok mungkin, no cukup jadi. Yuraro cara ini, saya ini lemah jadi manusia, yuraro. Maka saya iman. Pokoknya masyhur itu ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Ali, jadi itu orang paling cerdas dengan Islam juga. Andaikan nyata nanti setelah mati, ora ono apa-apa, ora ono swarga, ora ono neraka, ora rugi. Ning donya boleh wangi salat, boleh wangi macam-macam jebule. Soben ora ono neraka, ora ono swarga. Jadi Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumah samu nak ora ono neraka swarga sing untung kowe tok, aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku lah yo ora kena. Rumah samu sing untung kowe tok, aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener, aku untung kowe ora. Akhirnya, iya bener juga. Saking cerdas sih. Kulo apal kata-katanya Sayyidina Ali. Inka nama taqulu haqqan faqad takhallastu wa takhallasna. Faqad takhallasta wa takhallasna. Umpama sok ben ora ono hisab, rumah samu sing selamat kowe tok. Aku lah yo melok. Paham, padha-padha bebas urusan. Tapi nak sing tak omongno bener ana swarga neraka, aku selamat kowe ora. Mikir. Lan ulama itu saja kudu cakep elek, cuma ora ulama terdarane ketiga. Tapi yen ngadepi wong elek kudu cangkem. Gak ngono barbar. Masyhur ono ulama di omongi cara saiki ora PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diobong geni susah ya opo. Kan ora panas ngomongane materi ini setan kok geni diobong geni ora opo. Ya ini sekali mau yang kemelek lemah saur ora ini. Bareng ngomong pilih. Lu woi, kowe jare kalau materi lemah kok lor. Tapi kalau ora cover kok. Jadi itu ada ajaran ulama sejak kemelek. Tapi kok nak kowe tetep ulama darane ngendikan. Lah yo saking mantul ulama wae wong sing takok disawuri lho. Lemah. Kowe kok lemah, nek lemah kok. Tunggu. Jadi ulama dulu itu masalah tauhid itu keras sekali. Sampai orang ulama itu
Abdul bin Abbas notok gurunya ora dipeduli. Syekh Abdul Qadir pas latihan ngaji di gurunya Hamad berapa jam nggak dipeduli. Entah, padahal butuhnya kajian. Gurunya jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak, bukan karena servis sosial. Dilatih itu sampai. Nah imannya senang kan enggak? Ngaji bekia, yo kita di sini terus rapati di wong nom itu. Nah kiai ini api, monggo mangan warak legean ngaji terus. Enggak baik seperti mungkin kiai singkot apa itu rapati belum kenal santri, bukan apa-apa. Biar terlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin anak ya, karena kalimatnya, karena hujahnya, bukan karena servis. Meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa sosial. Tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu kul falillahil hujjatul baligh atau istilah watil ka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaum. Makanya ketika Nabi Muhammad dijadikan sama orang-orang kafir, jawab kul atuhajuna nafillah wa rabbuna wa rabbukum malana amaluna wa lakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya maklum, kamu akan simpati karena iba posisi di doli. Repot, paham sih maksudnya? Lebih tenang orang. Maksudnya bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya maklum, terani. Paham ya? Mereka kan masih menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika karena kemana-mana dia kampanye kalau orang Yahudi itu mazlum, teraniaya, korban karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel untuk Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi karena dulu orang Yahudi itu diterlantarkan di Polandia, di Jerman macam-macam. Karena dia merasa korban sampai sekarang dia mendolimi orang lain itu merasa sah karena dulu korban dia ditolimi gitu. Nggak ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya, kalau ngalahin kebenaran itu ya pokoknya kul ja'al haqqu wa zahaqal batil, kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yuhid. Enggak bakal sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logika. Taruh saja misalnya gini, ada orang yang jauh ya kristenisasi, ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ranyaur bisa, terus utang duit ranyaur bisa, terus ngandani kue. Nah, mungkin Yesus mengiram lagi yang bumi. Kok enak mengirani bumi ramelok? Enggak ada. Mestinya kue tetap anut sing utang bayar lah, wes akhirullah tapi ajarannya bener. Tapi nak yang ukur sosial, oh mau ngutangi bayar aja, anut sing ngekei wae. Karena kamu ukur kebenaran pakai servis sosial, paham? Mulai aku rasa mau busuk kita kamu perkara mau busuk ora tahu kampanye kayak aku, paham? Tapi kan cuma gede mau busuk kualat, serap busuk, gue lah jual iso gue kerja, jadi kan, makanya itu ahli hadis orang busuk cuma mau, wong kudu gue kerja, sehingga dia mau senang Allah Subhanahu. Jadi kalau serius sekali karena kalau risau, bukan karena fenomena sekarang, enggak fenomena ilayobin. Ya, latihlah kebenaran. Kalau nak didik anak pulau, ya itu sampai seperti itu. Meskipun anak pulau masih cilik, ya, tentu tidak se-ekstrim saya ngajar dengan pulau sama tua pengkaruan anak di kamu. Pulau ngetes misalnya anak pulau itu orang sayang biar anak pulau, kadang berbagai tak neng, tak aja. Ternyata wae tak neng lah tetap ngaji. Oh, berarti anak pulau ngaji kebutuhan. Karena kalau kita ngaji karena kita beri bonus, jangan-jangan nak bonusin saya. Orang ngaji dari kata-kata ya tak menang. Ternyata tetap ngaji sudah ada anak wakil. Kau ya sudah ada jelasin, tapi orang rasa tersinggung biasa. Semuanya tersinggung kalau itu aja silik. Biasa. Mereka secara teori Quran, ngomong kebenaran, pokoknya kebenaran, fama ba'dal haqqi illa agar hak musuhnya itu latih terus orang teori sosial masalah ini kurang sosial. Dan menurut teori sosial Nabi lebih utang jasa sama Abu Lahab dibanding Abu Bakar.
lahir recet itu harus ditolong Abdullah ya kan ketemu Islam baru umur 40 tapi kebenaran rai iso merujuk sosial Musa utang jasa orang sampai orang Muhammadiyah ya kan ngomong ngaji tingkat saraf nama-nama saya kira kadang-kadang Islam ini katut ajaran-ajaran LSM sing kacau-kacau ya tidak semuanya kacau tapi kakean bulat pakaian terus tergolong itu seakan-akan berat apa sih kalau bolak balik tidak boleh ngomong Gus dia menikun zaman pulau buruk itu rakam digaji dia mengatakan pulau digolimi saat ini pulau sudah orang itu tak enak lalu orang itu ya nabi fase kau jaga aku sembrono dia yang baca fase karena dia merasa terdolimi saat buruk ngajak-ngajak orang dia benci yang mendolimi tidak bisa seperti itu al-ihsan amruwa innallaha yuhibbul muhsinin ihsan perintah pangeran masih ada orang yang tahu dolimi itu adalah diperintah oleh ihsan nah iso ya 10 kena iso aja aku itu dolimi gue orang aku bocah melok dolim mungkin ada dolimi males pas mungkin tahu dolimi itu enak iso nyepuro tapi kena aja aku dolim wong pas wong itu dolimi gue orang ngajak aku kok berarti gue cuma malas ngajak aku masuk ke sulit jenara aja yang paling bakmu kadang iya kasih dijak rasanya belum yo berdukung sarap Allah ngomong semua pakem Allah ngutus ihsan inna wa ta'ala kasabal ihsan Allah majib ngomong lakoni ke api nah orang ngajak-ajak elek misalnya saya bukan marah marah itu wah jenis sugar gara-gara tanah pulau dibak bujuk pulau dibak dulur pulau dibuat dari bisnis akhirnya pulau marah bergerakan ngajak dolimi orang yang pernah mendorong tidak bisa kita tetap ngajarnya lagi ya jom dibuat dari wong ya takdir marah terus takdir sing sabar gak iso Gus mau sabar itu tak tuntut dengan pengadilan pengacara itu larang tak kandani pengadilan biar tambah larat wajib gak nurut terus itu tak kandani wis kelangan dunia, kelangan ikhlas malah repot gak iso terus kalau diprovokasi dia ngerasa di wong hukum dasarnya haram terus aku dolimi wong sirah dolimi aku ya haram karena aku kan berat menjadi dolimi tapi kalau gak dapat didolimi itu lagi yang stabil dengan cara berpikir tapi kan tidak semua orang stabil geleng-geleng ya khusus mengenali kebenaran sejati kurang masalah sosial kudu absolut nah Allah mau ngajak-ajak anti Allah apapun baiknya sosial dia harus kita tentang dia ajakan itu pasti lagi pula begini loh utang-utang kita sama sosial dia lu utang di Allah subhanahu wa ta'ala itu contoh paling cangkem paling enak aku 10 tahun misalnya di rumah orang non-muslim diutangi duit 3 rumah paling banter lagi 10 tahun nah utang jasa sampai pengeran sebab aja murid mulai terakhir pokoknya nama ilmu hakikat ala rutin dunia sih belum rumah ya dunia Allah paham ya terus menuai gampang-gampangan makanya ketika Fir'aun muda-muda jasanya Nabi Musa jawab Allah Fir'aun lalu ada muda-muda coba kayak Nabi Musa sing kayak Nabi Musa di dunia aku jadi pengiran dipangan kekasih ini penting kurator-akan gitu itu juga memiliki ukur kebenaran berservis nama bahaya kalau dia bujuk pulau itu sering dua didik misalnya butuh di orang saya tak kayak 1 second nah butuh tolong saya ini tak warai tak kayak orang saya kalau jarang kayak pas bersama gitu gitu loh orang larat banget kan maksudnya ya orang dia anak kiai yang bodoh di pulau atau orang sosial ajaran yang agama itu uang amal ada orang rumah santri misalnya yang kayak darah nanti saya tahu orang saya bendina urus saya ajaran agama orang itu tak oleh wong ra ngono. Nanti saja ngerti itu atau saya gelem mereka mau kamu. Ujung mulane ngurus sik lagi. Swarga dunya akhirat. Sesuai kulino. Sesuai kulino gak nuntut mereka kupingnya urun. Kadang ya pulau urun atau saya tambang di swarga dhewean kira urun ora usah melo. Bojomu mlayu. Mane kadang bojo butuh sing saleh. Tapi saleh kan akhirat saleh kan yo korban saleh. Lagi aku cerita, jadi bujuk dilatih.
Ojo men kok latih kok manja wae keterusan nutur. Ben swarga ora, ya sing kawula 250 kuwi. Dilatih. Ini penting kolaborasi. Pokoknya pulau suwon sangat ya. Pokoknya nak masalah hak. Mulanya nabi ngendikan mangkola lain. Luar daholal jannah ono wa inzana wa insaro. Senajan tahu zino tahu malik. Wah nabi ngesano zino itu boten. Maknanya kebenaran sejati. Nak Allah pangeran kebenaran ab. Sorot. Saya ngomong zino lah tetap Allah pengen.